Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Eko Setiawan, NRP 82110060 dari Set Beauty Sanga-Sanga. Sebelum melakukan pekerjaan, kita harus menyiapkan APD yang diwajibkan. Nah, diantaranya yaitu helm, kacamata, sarung tangan, set tisu, dan jangan lupa padlock serta masker di masa pandemi COVID-19 ini. Selain APD, ada beberapa hal lagi yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan pekerjaan di unit. Di antaranya yaitu kita mempersiapkan dokumen. Di situ ada RPPP, DSA, Y4A untuk RNI, terus ada shop manual dan partbook. Selain dokumen, kita juga mempersiapkan tool diantaranya yaitu toolbox besi, alat pendukung lainnya yaitu seperti cycle, ebol, lifting, dan webbing sling. Terus juga ada top frame dan juga safety harness karena kita bekerja di ketinggian di atas 1,8 meter. Tali sebagai guidance pada saat proses pengangkatan atau pemasangan komponen. Terus tabungan dan bagian bulat dan terpal sebagai salah satu agar tidak cacat. Sebelum melakukan pekerjaan, pertama kita parkir unit di tempat yang rata dan aman. Setelah itu kita posisikan unit dengan attachment posisi mengarah keluar semua untuk attachmentnya, dan silindernya masuk semua. Sebelum melakukan pekerjaan, terlebih dahulu kita pastikan untuk mengisolasi sumber energi pada unit, dimana dengan cara meng-off-kan switch moto yang terpasang pada unit itu. Kita off-kan, lalu kita pasang padlock kita dan kita kunci. Kemudian kita rilis sisa pressure hidrolik pada hidrolik sistem dengan cara mengendorkan secara perlahan cap pada hidrolik tank sampai sisa pressure itu habis. Setelah unit terparkir dalam keadaan aman, setelah itu kita persiapkan terpal di bawah unit. Setelah terpal, habis itu kita siapkan juga tampungan itu untuk ngedrain coolant dan ngedrain oli hidrolik. Lalu kita buka cover yang ada di bawah radiator dan di bawah engine. Setelah terlepas, baru kita drain coolantnya itu sekitar 142 liter, dan kita drain juga oli hidroliknya itu sekitar 670 liter. Setelah coolant terdrain semua, setelah itu kita lepas mounting cover duct pada radiator. Setelah semua terlepas, terus kita lakukan pengangkatan untuk cover duct ini, dan kita juga lepas frame yang ada di setelah duct pada radiator ini. Setelah terlepas juga, lalu kita dismounting hose, klem hose yang terdapat pada kondensor dan fuel cooler. Setelah itu kita lepas mounting fuel coolernya dan kondensornya. Setelah terlepas, kita turunkan di bawah sini agar terposisi gelantung, tapi kita pastikan aman supaya tidak terbentur oleh sesuatu. Lalu kita melepas cover input yang ada di atas pada posisi radiator. Kita lepas mountingnya, kita lepas juga connection yang terhubung pada cover tersebut, crossfire, dan setelah terlepas, baru kita angkat covernya. Setelah cover terangkat, lalu kita lepas juga hose radiator yang nempel pada upper tank. Itu ada 4 hose, yaitu ada di sini untuk hose radiator, ada 1, 2, 3, dan 4 pada hose yang dari subtank menuju ke cap. Setelah terlepas semua, lalu kita lepas juga hose oil cooler yang ada di sini
setelah terlepas, hosnya kita bungkus rapi, kita solasi, memastikan tidak ada kotoran yang akan masuk ke dalam hos tersebut. Setelah itu baru kita lepas hos yang ada di bawah lower tank radiator yang menuju ke suction, menuju ke water pump. Setelah terlepas juga kita bungkus agar tidak ada kotoran yang masuk. Setelah kita melepas connection hose yang di atas, lalu kita melepas hose connection yang ada di bawah, yaitu yang dari radiator menuju ke lower tank. Itu ada 3 hose. Itu kita lepas klemnya dan hose-nya. Setelah itu kita tutup connection yang dari radiator dan lower tank agar tidak ada kotoran yang masuk. Setelah itu kita lepas juga hose air cooler, ada satu di bawah sini. Itu kita lepas, kita pastikan cecerannya tidak mengenai sekitar tanah dan pas masuk ke tampungan. Setelah itu kita tutup juga. Nah, setelah semua terlepas, lalu kita kendorkan atau kita lepas mounting radiator. Itu ada 4 pieces di satu sisinya, berarti ada 8 untuk kiri kanan, ada 4 tiap sisinya. Setelah terlepas, baru kita lepas juga mounting radiator yang ada di sisi depan. Itu ada dua, satu sebelah kiri, sebelah kanan. Setelah terlepas, lalu kita selingkan bel di atas radiator AC. Nah, setelah itu baru kita lakukan pengangkatan, di mana berat radiator AC sekitar 665 kg. Pastikan alat angkat dan alat bantu angkatnya memenuhi kapasitas beratnya. Sebelum melakukan pemasangan pada radiator, kita lakukan pengecekan pada kondisi rubber cushion atau rubber mounting pada radiator, apakah kondisi rubber masih fleksibel atau sudah keras. Apabila masih bisa kita gunakan, akan kita reuse, dan apabila kondisinya tidak, maka dilakukan pergantian. Selain itu juga kita perhatikan kondisi thread atau ulir pada wall mounting radiator, apakah kondisinya rusak atau tidak. Apabila rusak, bisa kita lakukan repair atau pergantian juga. Lanjut pada proses pemasangan radiator. Sebelum kita melakukan proses pemasangan, kita pasang dulu bel pada radiator, lalu kita siapkan juga alat angkat sesuai dengan kapasitasnya, belnya. Setelah itu kita angkat radiator. Setelah kita angkat, kita posisikan pada mounting di unit. Setelah itu kita pasang cushion dan kita pasang baut mountingnya. Setelah terpasang, kita kencangkan. Nah, dia ada 2 sisi untuk yang di depan, kiri dan kanan, dan di bawah dia ada 8 mounting, masing-masing ada 4 pieces untuk di kiri sama di kanannya. Lalu setelah itu kita kencangkan dan kita tok sesuai standarnya, yaitu sekitar 28 kilo. Setelah kita tok, lalu kita pasang hose yang ada di bawah radiator lower tank yang ada 3 pieces. Itu kita pasang. Lalu pada pemasang hose-nya kita pastikan klep yang kita pasang terikat dan duduk pada pipa yang berhubungan pada radiator dan lower tank. Lalu kita kencangkan. Nah, setelah itu kita pasang juga hose oil cooler yang ada di bawah sini. Satu, kita pastikan o-ring yang terpasang duduk pada alur fitting hose-nya, sehingga tidak terjadi pada proses pengecangan nanti. Setelah itu baru kita pasang fuel cooler dan oil cooler yang kita gabung pada proses pelepasan itu. Setelah itu kita pasang pada mountingnya, kita kencangkan dan kita tok sekitar 7 kilo. Kita pasang juga hose clamp-nya sesuai alurnya, pastikan hose-nya tidak bergeser dan
rapi. Setelah hose pada bagian bawah kita pasang, lalu kita pasang hose yang berada pada bagian atas di radiator. Pertama kita pasang hose oil cooler yang ada di atas ini. Perlakuannya juga sama. Kita pastikan sebelum kita pasang hose-nya, kita pastikan o-ringnya duduk lalu di fitting hose-nya sehingga tidak terjepit pada saat pengencangan. Lalu kita pasang juga hose yang menuju ke upper tank. Kita pasang, itu ada 4, ada 1 di tengah, ada 2 di pinggir, dan 1 yang menuju hose menuju ke cap radiator. Kita perhatikan pada pemasangan kondisinya bersih. Setelah itu juga pada pemasangan klem, pastikan klemnya duduk pada tub sambungannya, jangan juga terlalu pinggir. Setelah itu kita kencangkan sesuai standar bloknya, dan kita pasang juga hose yang ada di bagian menuju ke water pump yang ke radiator. Kita pasang, kita pastikan juga kencangan dan kebersihannya. Lalu apabila semua koneksi hose pada radiator sudah terpasang, kemudian kita pasang cover engine hood yang berada di atas radiator. Kita kencangin, dan kita juga pasang hose fire yang nempel pada cover. Setelah itu, setelah kita selesai, kita kencangin dan kita tok, kita pasang dak pada radiator. Kita pasang mountingnya. Setelah itu kita kencangin, lalu kita pasang juga frame-nya dan covernya, dan kita kencangin juga. Setelah semua terpasang untuk cover dan ratetnya, lalu kita lakukan pengisian coolant pada radiator. Kita isi coolant-nya melalui cap. Jangan lupa sebelum mengisi kita pastikan kondisi drain plug yang ada di bawah sudah posisi kencang. Setelah itu baru kita lakukan pengisian, itu sekitar 142 liter. Apabila sudah posisi head, lalu kita juga isi di reservoirnya. Ada 2. Kita isi pada levelnya itu berada di antara low dan full. Kita isi pada kondisi full. Setelah terisi, lalu kita isi oli hidrolik yang kita drain juga tadi, itu sekitar 670 liter. Setelah itu kita pastikan juga sebelum mengisi kondisi drain plug-nya sudah kencang. Kemudian setelah coolant dan oli hidrolik sudah kita isi, lalu kita lakukan tes running untuk memastikan tidak ada kebocoran pada connection di radiator. Kemudian kita lakukan dan juga kita lakukan bleeding pada hidrolik system. Setelah itu juga kita lakukan pengecekan kembali coolant level pada radiator. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan maaf apabila ada salah penyampaian dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.